Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya, Dr. Dwi Rosmiati, akan membawakan materi ya. Yang judulnya bisa kalian lihat di sini. Sebelumnya kalian baru habis kuliah kan ya? Ya, Ibu. Kuliahnya apa? Ada yang bisa jawab? Kuliah apa sebelumnya? Izin menjawab, Ibu. Overview tentang Untuk di sebelumnya kita hematologi. membahas mengenai basic hematologi seperti itu, dokter. Ya. Apa hubungannya hematologi sama hematopoiesis? Ada hubungannya nggak menurut kalian? Izin menjawab dokter, ada hubungannya dokter. Kalau hematopoiesis kan proses pembentukan dari sel darah itu sendiri. Kalau misalkan hematologi kan dia mempelajari tentang ilmu tentang sel-sel yang ada dalam darah dan segala hal yang berkaitan dengan darah, baik itu dia tentang trombosit, baik itu tentang leukosit, juga tentang red blood cell itu sendiri. Mungkin begitu dokter. Ini agak nyambung soalnya sama yang tadi ya, yang semoga. Ini materinya lumayan karena hematopoiesis itu ini cuma seperberapa itu ada satu buku harusnya. Ini kurang apa penyakit kan ini kan abnormalistis ya berarti kan penyakit ya abnormal ya hematopoiesis. Jadi ini sangat banyak. Saya harap semuanya perhatikan karena ini nggak tahu nanti di semester selanjutnya karena saya didik ya dari sisi offline ya saya maunya tetap tetap kerasa ada orangnya gitu ya. Jadi saya apa angkat tangan jelaskan tadi hematologi apa aja yang diajarkan selain trombosit, leukosit, eritrosit, siapa? Raf, udah angkat tangan anak Agung Ngurah dulu coba. Oh, baik, baik dokter. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri Sinyal terlebih sudah dahulu. ketemu. Perkenalkan nama saya Agung Ngurah Bagus Ya. Pradisa Serana, biasa dipanggil dengan nama Pradisa dengan 3 digit NIM akhir 051. Jadi dari Ya. pembahasan yang tadi itu lebih ke membahas tentang yang hematologi dan juga imunologinya sih, dokter. Kalau hematologinya tadi dari ibunya menjelaskan tentang struktur spesial di mana dia memiliki si sel darah merah itu berupa sitoskeleton, berupa ankrin, spektrin, kemudian ada band 3 protein, 4.1 dan 4.2 yang dimana dia membantu dalam menjaga struktural dari selnya ketika melewati kapiler. Kemudian juga dijelaskan fungsi dari hemoglobin yang dimana dia tersusun atas gugus heme atau besi dan juga cincin globin yang ada 4 yang dimana cincinnya itu ada yang pada fetal itu misalkan 2 alfa dan 2 gamma, kalau orang dewasa normal itu 2 alfa dan 2 beta, kalau misalkan pada orang dengan kondisi HbA2 itu memiliki 2 alfa dan 2 delta, dan tadi juga dijelaskan keterkaitannya dalam mengangkut yang namanya oksigen dan bagaimana cara melepasnya dari 2,3 disfosfogliserat yang merupakan hasil dari atau metabolit dari reaksi anaerob yang dilakukan oleh sel darah merah. Kemudian kalau imunologinya itu tadi menjelaskan tentang proses pembuatan dari leukosit itu sendiri atau leukopoiesis juga dokter. Jadi di mana kita mengenal ada yang granulosit dan juga agranulosit, yang di mana granulositnya itu yang kita kenal neutrofil, basofil, eosinofil, dan agranulositnya itu tentang monosit dan juga limfosit, yang di mana dijelaskan tadi bagaimana juga sedikit tentang proses dia melawan, misalkan seperti dari cytotoxic T cell yang seperti itu, yang dimana dia akan melakukan apoptosis pada selnya dengan merilis perforin dan juga granzim yang sama seperti dilakukan oleh natural killer cell. Tadi juga sempat disinggung tentang innate dan juga acquired dari sistem immunity-nya gitu. Mungkin sekian dokter. Oke. Ya, itu seharusnya udah ada dasarnya ya. Sebenarnya saya juga pernah ajarin waktu blood cell ya. Tuh semester satu ada kan dikit-dikit hematologinya. Intinya itu lagi ya. Tapi itu lagi juga tidak sesimpel itu sebenarnya. Ya, jadi kita coba ya mulai. Jadi sebenarnya juga udah hema itu atau darah hematopoiesis itu proses pembentukan. Jadi kalau disatuin hematopoiesis proses pembentukan dari sel-sel darah.
Jadi hematopoiesis itu adalah nama yang diberikan untuk dinamik dari proses dari produksi sel darah dan perkembangan dari sel darah itu tersebut ya. Tadi juga sudah dijelaskan ya. Kalau sel darah kita ada 3 ya, inti sebenarnya banyak. Maksudnya dari 3-nya itu eritrosit, trombosit, leukosit. Ya, yang paling utama. Dan hematopoiesis ini juga sudah pernah juga ini sekilas-sekilas saja. Pertamanya ini ya. Jadi dari waktu fetus dia dioksak. Waktu di embrio dioksak sampai usia eh, 6 minggu dan 2 bulan dia dioksak. Dan lalu dari 2 bulan dia ke hepar, bermigrasi ke hepar, kira-kira sampai 7 bulan dan dari 7 bulan sampai ke sananya dia ke bone marrow. Ya, bone marrow kalau fetus nanti pas dewasanya di tulang-tulang panjang ya, tulang-tulang aksial dan tulang-tulang distal ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi usia 0 sampai 2 bulan dia dioksak dia pada saat embrio ya. Lalu 2 sampai 7 bulan dipindah ke hepar dan limpa. 2 sampai 9 bulan dia ke sumsum tulang. Eh, Lalu pada saat lahir juga sumsum tulang dan sebenarnya semua semua tulang yang lain. Nah, ada sumsum tulangnya dan di dewasa dia banyak ya di tulang panjang, tulang distal, seperti ini contohnya, tulang vertebra, ribs, sternum, sacrum, pelvis, dan lain-lain. Ya. Hematopoiesis ini berawal dari pluripotent stem cell. Semua berasal dari stem cell pluripotent. Ya, jadi ditandai dengan turnover ya. Jadi dia ada yang mati, ada yang hidup berbalik-balik ya. Turnover dari sel yang mempertahankan populasi. Jadi tidak akan berlebihan atau kekurangan ya. Pertahanan populasi dengan biar seimbang ya. Jadi populasi dari 3 sel itu, eritrosit, leukosit, dan platelet. Platelet itu sama dengan trombosit ya. Dengan kompleks network atau jaringan di stem cell dan faktor-faktor regulasi lainnya ya. Jadi kalau membentuknya eritrosit namanya eritropoiesis. Kalau leukopoiesis berarti leukosit, trombosit. Itu trombopoiesis ini udah pasti udah tahu ya. Ini juga sebenarnya sudah ya yang di awal-awal. Jadi dari sel yang awal ini dia bisa bereplikasi sendiri. Yang paling awal nih pluripotent stem cell ya. Nanti dia akan jadi multipotent, nanti dia membentuk lineage ya. Lineage yang limfoid dan lineage yang myeloid. Yang limfoid itu jadi sini ya, limfoid, B sel progenitor, T sel dan NK sel. Jadi dari si limfosit B, limfosit T, sel limfosit NK natural killer. Tadi juga sudah kayaknya dijelaskan. Terus yang myeloid itu jadi granulosit dan agranulosit ya. Granulosit itu yang bergranul-granul, agranulosit yang tidak punya granul seperti monosit. Lalu yang granulosit seperti neutrofil ya. Terus juga dia ada dari sini dari granulosit dan myeloid ya. Yang myeloid ini jadi eritroid dan megakariosit ya. Eritroid itu jadi eritrosit, megakariosit itu jadi platelet atau trombosit. Ya, ini sama aja. Ya, udah tahu juga ini pasti ya. Granulosit itu untuk bagian besar ya, untuk melawan infeksi. Limfosit itu untuk imun. Imun ya, imun seluler dan imun humoral kan tadi sudah ada belajar juga ya, imunologi. Itu ada fungsi dari limfosit ya. Nanti ke antigen, antibodi dan selanjutnya. Lalu eritrosit itu untuk mentransport oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan trombosit untuk mempertahankan hemostasis ya. Hemostasis agar darahnya tidak beku dan tidak encer ya, seimbang. Pokoknya semua di tubuh kita harus seimbang. Ini ya. Jadi dari hematopoiesis ini dari stem cell kan dari multipotent ke unipotent dia ada di stem cell, lalu di bone marrow ini ada yang bermatur dan berproliferasi, ada juga yang dicadangkan. Kalau granulosit setengah-setengah, setengah dicadangin, setengah bermaturasi. Jadi setengah dia di perifer, perifer itu darah-darah kita di pembuluh darah perifer, vena-vena yang ada di tangan kita itu ya. Kalau yang storage itu sumsum tulang. Ya, jadi ada yang disebar ke seluruh tubuh, ada yang dicadangkan. Kalau granulosit, trombosit itu sebagian besar di perifer. Cadangannya cuma 30%. Sedangkan eritrosit hampir semua ya 100% bahkan di sini kan setiap 120 hari dia ganti ya. Eritrosit. Eritrosit itu semua dikeluarkan. Jadi dia tetap tapi dia tetap turnover. Tetap walaupun keluar ada lagi dibentuk, keluar ada lagi dibentuk, tapi yang dikeluarkan hampir semua seperti itu ya.
Sel-sel yang sudah matang ya tentu yang keluar ya. Kalau ada sel-sel yang belum matur atau yang imatur keluar itu berarti mungkin ada kelainan, ada penyakit lain. Nah, kita mulai dari eritrosit. Ada yang tahu apa itu anemia? Ada yang pernah sakit anemia mungkin? Ya, coba Albert. Albert angkat tangan. Albert mau menjawab? Iya, iya dokter, saya mau menjawab. Oke, baik. Dokter saya menjawab terkait anemia. Jadi, apa yang dimaksud dengan anemia? Jadi, eh, anemia itu saya mengartikan bahwa suatu kondisi di mana ketika jaringan di tubuh kita itu tidak mendapatkan suplai oksigen secara adekuat seperti itu. Nah, jaringan yang tidak tersuplai dengan adekuat ini kita namakan dengan hipoksia jaringan seperti itu. Dan hipoksia jaringan ini eh, dapat dijadikan sebagai indikasi bahwa terjadi yang namanya anemia atau kalau orang awam bilang itu kurang darah seperti itu. Dan sesuai dan itu benar sesuai definisi yang ada di slide bahwa anemia adalah inability of blood to supply the tissue with adequate oxygen for proper metabolic function. Jadi akibat dari anemia ini adalah karena dia itu tidak dapat memberikan suplai yang adekuat, maka jaringan itu kan dia itu akan menjadi lemah gitu. Karena jaringan di tubuh kita itu kan memerlukan oksigen terutama untuk proses metabolismenya seperti itu. Karena oksigen digunakan untuk proses oksidasi nutrisi yang ada. Oksidasi nutrisi Oke, yang ada kan nanti dilanjutkan untuk menghasilkan energi seperti itu. ya, oke. Ya, intinya itu ya anemia. Apa bedanya kurang darah sama darah rendah? Coba yang lain, Alzo tuh, tahu bedanya? Kalau jelasin ke orang, saya kurang darah apa darah rendah? Tahu nggak darah rendah apa? Ada yang tahu? Kurang darah? Izin menjawab dokter. Hah? Kalau Silakan. misalkan kurang darah itu, saya rasa dari bahasa awamnya itu didefinisikan sebagai anemia. Hmm. Sementara kalau misalkan dia darah rendah itu dia lebih ke tekanan darahnya dokter. Dari Hmm. dinding, dari pembuluh sel darahnya itu. Yang biasanya berpengaruh pada penyakit pada jantung kardiak yang bermasalah gitu. Mungkin sekian Ya, dokter. ya. Darah rendah atau kurang darah ya. Darah rendah itu hipotensi ya orang-orang hipotensi ya bisa sakit jantung bisa bukan sih hipotensi ya. Dehidrasi juga bisa tuh. Kurang apa lemes atau darahnya turun, apa tensinya turun. Jadi jangan kebalik ya orang-orang suka bilang. Ada yang tahu kalau minum sangobion itu kalau darah rendah atau kurang kurang darah? Karena saya pernah baca kalau darah rendah minum aja sangobion. Benar apa enggak? Kurang darah harusnya dokter. Iya, kurang darah ya. Jangan orang darah rendah minum sangobion enggak nyambung ya. Kurang darah kan hipotensi minum sangobion belum tentu HB dia turun sebenarnya. Ya, kan kalian pasti kalau jadi baru-baru jadi dokter nanti ditanya kayak gitu kebalik-kebalik bahaya ya. Jadi kalau kurang darah itu sama darah rendah beda ya. Nah, tahu dari mana anemia? Dari hasil lab ya. Selain dari gejala dari pemeriksaan fisik, terutamanya harus dari hasil lab. Dari pemeriksaan fisik kita bisa lihat, kalau udah belajar belum kalian ya, pemeriksaan fisik misalnya konjungtivanya anemis, gitu-gitu. Belum belajar ya, kalau belum belajar agak ini. Jadi bisa dari pemeriksaan fisik atau pemeriksaan lab. Karena saya ini lab, jadi saya ceritakan dari lab ya. Kalau pemeriksaan fisik biasanya dari konjungtiva nih di bawah mata ini pucat gitu. Tapi kan kadang ada orang yang bingung ini pucat ya sih segini gitu biar kan mata orang kadang subjektif yang ngelihatnya segini tuh merah pucat apa merah beneran gitu. Gitu ya, jadi salah satu caranya yang lebih bisa diukur adalah pakai pemeriksaan lab. Nama pemeriksaan labnya pemeriksaan hematologi ya. Hematologi itu selain tadi ilmu mempelajari darah dia ada hasil labnya. Hasil labnya itu namanya hematologi. Apa isinya nanti kita jelaskan. Jadi kalau anemia itu harus menurun, decrease level of hemoglobin, hematokrit, red blood cell. Kalau bahasa Indonesianya eritrosit atau bahasa yang kita tahu sel darah merah gitu ya, red blood cell. Nanti bahasa di lab tuh beda-beda. Ada yang nulisnya RBC, ada yang nulisnya eritrosit, itu sama ya. Kayak platelet, itu trombosit itu sama, cuma beda penyebutan aja, beda bahasa dikit. Ya, jadi harus turun hemoglobin, hematokrit, sama red blood cell. Gimana cara ngukur HB? Itu banyak metodenya.
ada dengan sianmetoglobin, oksihemoglobin, kolorimetri. Ini sekedar tahu aja ya. Jadi sianmetoglobin itu pakai alat spektrofotometer diukur di panjang gelombang 540 nanometer. Dia menggunakan reaksi sianmetoglobin. Tapi sebenarnya itu solusi apa keuntungannya dia lebih stabil ya. Jadi nanti dia pakai alat, kita diambil darahnya, diukur dari panjang gelombangnya nanti kira-kira berapa tuh Hb-nya. Atau metode Sahli yang manual, dia pakai prinsip hemoglobin kalau ditambahkan dengan HCl dia akan mengeluarkan hematin asid, nanti warnanya coklat. Nah, nanti ini seperti gambar ini ya, diambil darahnya dari kapiler, misalnya ini dari jari ceritanya ini, diambil darahnya dari kapiler pakai pipet, lalu diteteskan ke HCl 0,1, lalu nanti warnanya berubah jadi coklat. Nah, nanti kita bandingkan, ini karena manual ya, dibandingkan jadi dia punya punya apa namanya mata metrik kalau dibilangnya suka bandingkan dengan mata kita coklatnya secoklat apa gitu. Nah, di situ berapalah Hb-nya itu masih manual ya. Atau yang sekarang sering dipakai pakai alat namanya hematologi analyzer. Tinggal masukin darahnya ke sini nanti keluar hasilnya semua lengkap. Ini ya hasilnya. Seperti ini kurang lebih. Ini contoh ya, tapi setiap lab beda-beda. Tidak salah karena memang berbeda alat, berbeda nilai normal itu tidak masalah karena masing-masing memang beda reagen. Tidak usah sama percis gitu. Karena memang beda populasi, beda hasil, beda nilai normal ya. Jadi kalau hematologi itu hematologi lengkap itu yang saya centang ya, yang saya centang merah. Situ ada Hb, Ht, eritrosit dan nilai-nilai Mc. Apa itu Mc? Indeks eritrosit. Ada Mcv, Mch, Mchc, ada RDW-CV. Sebenarnya itu RDW-CV itu kayak statistik ya CV. Terus trombosit, leukosit itu sebenarnya di sini itu jenis leukosit bisa masuk, bisa enggak ya. Jadi ada, tapi kalau hematologinya untuk anemia, kita kan tadi pentingnya apa? Hb, Ht, sama eritrosit. Cuma sampai yang saya centang ini aja. Yang sisanya beda, interpretasi lagi beda. Ya, kalau anemia lihat ini aja. Hb, Ht, eritrosit. Eritrositnya apa? Indeks eritrosit. Yang ini, MCV, MCH, MCHC. RDW-CV nanti sajalah. MCV, MCH, MCHC aja dulu di sini. Tapi RDW-CV ini bagian dari ini. Ini statistiknya gitu, dihitung secara statistik. Ya. Jadi ini nilai normalnya bisa beda, bisa setiap lab ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian periksa di Prodia beda sama periksa di rumah sakit umum gitu nggak masalah. Yang penting makanya setiap lab mengeluarkan hasil nilai rujukan sebelahnya. Nggak mungkin nggak ada. Dan itu nggak usah kita apalin sebenarnya. Nggak usah diapalin, tapi ini kurang lebih seperti ini. Karena kalau diapalin tahu-tahu beda bingung sendiri. Ya, beda. Jadi kayak gini ya, kalau bayi, infant, newborn kurang dari 1 minggu itu biasanya lebih tinggi, baru lahir. Nggak masalah. HB-nya 14 sampai 22 malah tuh. Kalau udah 6 bulan, 11 sampai 14. Anak-anak 11 sampai 15. Ini menurut WHO ya. Kalau misalnya nanti kalian lihat di hasil lab, di sininya 12 juga nggak masalah. Nggak salah gitu ya. Terus ini dewasa itu dibagi laki-laki perempuan. Sebenarnya ada lagi perempuan hamil tidak hamil, tetapi ini dibulatin aja perempuan. Di sini laki-laki 14 sampai 18, WHO juga 15,2 plus minus 0,9. Jadi laki-laki lebih tinggi ya HB-nya daripada perempuan ya. Anak-anak bayi baru lahir juga tinggi banget lah dua-dua. Jadi jangan kaget kalau lihat bayi baru lahir kok HB-nya 20, nggak apa-apa normal, baru juga lahir gitu kan. Sampai kurang dari seminggu masih gitu dia masih penyesuaian ya, masih baru beradaptasi. Nah, jadi coba kalau tadi kan anemia itu turun ya Hb, Ht, eritrosit. Untuk melihat Hb-nya setelah turun, nah turun itu anemia apa bukan? Apakah semua turun disebut anemia? Itu ya masalah selanjutnya. Ini tadi nilai normalnya segini ya. Nah, selanjutnya, apakah semuanya anemia? Tidak, lihat dulu turunnya segimana. Ya, dari nilai normal yang tadi itu. Dan itu beda-beda juga. Ini menurut WHO ya. Ini memang 2008, tapi setahu saya yang baru juga sama kayak gini. Eh, tidak berubah. Jadi dibagi sama WHO itu non anemia ringan sedang berat. Jadi nggak bisa kalian kira-kira sendiri. Oh, 8 berarti kalau nggak lihat tabel ini harus disesuaikan dengan umur. Nih beda nih, 6 sampai 59, 5 sampai 11 tahun, 12 sampai 14 wanita non hamil, wanita hamil pria lebih dari 15 tahun. Ya. Jadi yang anemia itu mulainya dari sini, dari anemia ringan. Ya. Kalau di atas anemia ringan berarti non anemia. Jangan semua HB turun dibilang anemia padahal taunya belum
masuk kriteria ini. Itu salah, ya. Jadi ringan, sedang, berat ini berdasarkan WHO. Jadi setelah tahu dia turun, kita lihat klasifikasikan lagi ini ringan, sedang, apa berat. Jangan karena beda penanganannya. Di sini saya nggak bahas penanganannya, nanti ada di penyakit dalam biasanya. Ya, jadi penanganannya beda. Kalau yang mana yang perlu ditransfusi, yang mana perlu minum obat kayak sangobion aja gitu, atau yang perlu nutrisi saja gitu kan, beda-beda tergantung ininya, klasifikasinya ya, menurut WHO. Ini ulang sama. Nah, selanjutnya ini indeks eritrosit. Indeks eritrosit itu apa? Itu adalah untuk menghitung rata-rata dari si eritrosit kita, ya. Dia pakai rumus. Jadi MCV, MCH, MCHC itu pakai kalkulasi. Kalau yang tadi itu HB, HT, RBC itu dia dari darah kita diukur. Kalau ini dikalkulasi. Jadi dari ukuran itu dipakai masukin lagi rumusnya. Kalau MCV itu HT dikali 10 dibagi RBC. Ya, nanti hasilnya gram per desiliter. Hasilnya pikogram, pikogram dengan reference range 29 plus minus 2. Tapi seperti ini kurang lebih ya. Kalau di lab lain ada yang beda nggak masalah. Yang penting dia harus cantumkan hasil normalnya dia di sebelahnya. Jadi nggak ada hasil lab kosongan, nggak ada nilai rujukan ya. Harus ada nilai rujukan. Terus MCH itu HB dikali 10 dibagi eritrosit. Itu 34 plus minus 2. Itu hasilnya persen. MCHC ya. Seperti ini ya. Jadi MCV, MCH, CHC itu hitungan semuanya. HT bagi RBC, HB bagi RBC, ini HBHT. Jadi dari tiga HBHT apa HBHT eritrosit kita dapat hitungan lagi ini MCV, MCH, MCHC untuk apa? Untuk tahu indeks eritrositnya. Kira-kira dia rata-rata eritrositnya itu kecil-kecil semua atau gede-gede semua atau gede kecil itu fungsinya seperti itu. Atau dia pucat-pucat semua atau ada yang pucat, ada yang normal, ada yang enggak gitu. Itu di sini lihatnya di MCV, MCH, MCHC ya. Nih ya. Kalau HB tambah RBC tambah RHCT rendah itu udah pasti anemia ya. Nah, kalau ditambah MCV, MCH rendah, sebenarnya tambah MCHC juga sih ya. Tapi biasanya MCHC kan mirip ya, MCHC, HB bagi HT ini sebenarnya udah dihitung juga. Ya, ini kumulatif kalau MCHC. Ya, jadi MCV, MCH rendah ditambah anemia, berarti anemianya mungkin hipokrom mikrositer, sudah pucat-pucat kecil-kecil lagi gitu ya. Hipokrom tuh hipokrom, jadi normalnya itu normokrom. Kalau pucat hipokrom. Normalnya itu normositer, kalau kecil mikrositer. Kalau gede makrositer ya. Itu istilah-istilah di darah ya di hasil lab. Lalu kalau normal ini normokrom normositer. Kalau MCV dan MCH tinggi makrositer ya. Kayak gini ya, kurang lebih. Ini kalau nilai rujukannya beda dikit sama WHO atau sama lab lain nggak masalah ya. Pokoknya kurang ya. HB-nya kalau di perempuan berapa, jangan lupa. Lihat dia perempuan apa laki-laki, lihat umurnya. Biar benar nanti nilai rujukannya di bawah. Berapa yang anemia. Anemia atau tidak, kalau di bawah berarti mikrositik. Kalau tengah-tengah di antara MCV-nya 80 sampai 100 itu normositik, MCV makrositik kalau di atas ya. Ini caranya lihat anemia. Ya. Terus apa diagnosis bandingnya? Tuh kan. Anemia, ingat ya depannya ada anemia walaupun dia normal, normokrom, normositik tapi dia anemia ya. Jadi ini anemia normokrom, normositik. Biasanya bisa anemia hemolitik, anemia karena gangguan ginjal, bisa juga leukemia. Tapi sebenarnya ini bisa iya bisa enggak ya, tapi banyaknya leukemia atau keganasan metastase atau kegagalan sum tulang ya. Sum tulang gagal ini sebenarnya macam-macam sekali ya, banyak ini apa penyebabnya ya. Terus kalau makrositik biasanya kurang nutrisi, nutrisi asam folat, makanya namanya megaloblastik atau non megaloblastik dan non megaloblastik atau bisa juga yang liver disease. Jadi kalau dia sakit hepar, dia suka makrositik karena kurang asam folat. Terus mikrositik itu seringnya defisiensi besi, mikrositik udah kecil, pucat-pucat gitu ya. Hipokrom mikrositik, NCV rendah, NCHC rendah, HB, HT, eritrosit rendah, rendah semua. Jadi defisiensi Fe, bisa juga anemia serebrosplastik, bisa talasemia, banyak ya penyakit kronis, banyak sebenarnya ini. Tapi yang paling sering anemia defisiensi besi atau talasemia. Ya, apa sih penyebab anemia? Macam-macam ya. Bisa memang dia darahnya yang
istilahnya pendarahan ya, blood loss. Jadi bisa karena wasir, wasir tuh hemoroid bisa hemorrhage ya. Jadi, atau bisa dari surgery, dari bedah, atau kalau kadang ada yang perempuan menstruasi juga ada yang sampai HB-nya turun kalau banyak ya. Tapi kan eh, HB-nya turun tuh termasuk anemia atau enggak gitu kan yang seperti tabel tadi ya. Terus ada juga destruksi eritrosit yang cepat, misalnya ada autoimun atau penyakit imun atau hemolitik ya. Jadi pecahnya harusnya 120 hari dia baru ganti di kecepatan gitu. Jadinya kan kurang ya eritrositnya turun. Terus defisiensi nutrisi seperti asam folat, B12 atau besi ya. Terus sumsum tulang yang perlu pergantian sumsum tulang, misalnya dia cancer atau infeksi. Infeksi juga sebenarnya sangat luas ya, bisa bakteri, bisa virus, bisa parasit, semua juga bisa bikin anemia ya. Terus keracunan, radiasi, atau obat-obat dia nggak cocok pengobatan, atau gangguan dari hematopoietic stem cell-nya, atau ya keturunan aja. Keturunan nih glukos 6 fosfat dehidrogenase itu suatu enzim, kalau enzimnya kurang nanti dia jadi anemia ya. Terus atau idiopatik, idiopatik itu tidak diketahui. Jadi semua sudah dicari nggak ketemu-ketemu, tapi dia anemia ya, idiopatik, ya, unknown ya. Ini ya mirip sama yang tadi ya. Jadi anemia hipokrom mikrositik biasanya anemia defisiensi Fe. Thalassemia, anemia penyakit kronik atau anemia sideroblastik. Makrositik lebih makrositik kalau megaloblastik sebenarnya mirip ya, mega-mega ya, gede-gede. Megaloblastik anemia, non megaloblastik anemia. Terus Nomokrom dan normositik ini biasanya akut blood loss, jadi perdarahan kayak tadi. Bisa hemorrhage. Hemorrhage-nya sebabnya macam-macam ya, mau dia habis dioperasi, mau dia memang perdarahan. Kan sering perdarahan pos kelahiran ya, postpartum. Itu juga bikin anemia. Terus anemia hemolitik, anemia aplastik. Itu juga biasanya anemia. Anemia aplastik itu apa? Nanti kita jelaskan di belakang ya. Nah, di sini dari HB. Kita lihat anemia dari HB ya. Dari HB atau HT turun. Terus kita lihat juga eritrositnya rendah, rendah nih ya, yang low low rendah. Terus lihat MCV, MCH, MCHC-nya. Sebenarnya tidak semudah oh MCV, MCHC anemia hipokrom mikrositer udah pasti defisiensi besi, belum tentu. Tapi itu diagnosis bandingnya bisa. Tapi kalau mau pastinya dicek lagi. Dicek lagi karena kita curiga defisiensi besi, ya periksalah besinya. Ya, serum iron, total iron binding capacity, ferritin itu cadangan besi. Kalau turun semua kemungkinan anemia defisiensi besi. Kalau normal kita cek lagi, jangan-jangan dia talasemia gitu ya. Jadi bedanya talasemia sama defisiensi besi di hasil zat besinya. Kalau zat besinya normal ya berarti dia bukan kurang zat besi yang lain. Atau jangan-jangan malah tinggi zat besinya. Itu kalau zat besinya tinggi namanya anemia sideroblastik. Kebanyakan, kebanyakan jelek, kekurangan juga jelek ya. Memang harus seimbang. Kalau kebanyakan defisiensi besi, kalau kelebihan anemia sideroblastik. Ya. Terus kalau ini normokrom normositik tadi kan udah ya, akut blood loss, jadi baru aja perdarahan baru nih akut, baru kayak tadi biasanya seringnya perdarahan postpartum ya, habis melahirkan dia ada komplikasi, darahnya nggak berhenti-berhenti. Biasanya HB-nya turunnya sangat cepat, nah, anemia dia. Terus anemia hemolitik, terus anemia karena infeksi, infeksi macam-macam ya, infeksi. Susah juga nyari infeksinya, harus cari fokus infeksinya di mana untuk memastikan apakah benar anemianya karena infeksi. Terus anemia aplastik, terus penyakit sistemik-sistemik lainnya ini banyak ya. Terus ada B12 dan asam folat ya kalau megaloblastik ini. Jadi eh low B12 itu anemia pernisiosa namanya. Kalau low folatnya namanya malnutrisi folat. Kalau normal folatnya mungkin yang lain, mungkin myeloproliferative disease ini kejauhan sih nanti. Pokoknya intinya kalau kebesaran biasanya ini B12 dan asam folatnya yang dicek ya. Kalau kecilan cek ini, kekecilan itu maksudnya hipokromikrositer itu cek besi ya. Besinya bisa normal, bisa tinggi, bisa rendah, ini juga sama rendah. Ini ya, jadi memang kita bisa bilang anemia hipokrom mikrositer, anemia normokrom normositer, anemia makrositer. Tapi kalau apakah dia pasti kurangnya zat besi, seharusnya dicek dulu zat besinya. Bisa saja bukan, gitu kan. Nggak semua yang hipokrom mikrositer itu jadinya anemia Fe, defisiensi Fe. Ya. Apa sih anemia defisiensi Fe? Yang tadi udah dibahas juga ya.
Jadi hemoglobin itu yang tadi sudah dibilang sama temannya, dia perlu Fe ya untuk mengikat oksigen ya. Dan dia perlu Fe intinya kan sudah ya tadi tidak usah dibahas lagi. Jadi kurang lebih seperti inilah ya. Jadi eritrosit kita ini katanya perlu 2.500 miligram atau 2,5 gram ya. Ada yang bilang 3 gram, 5 gram ya. Contohnya ini 2.500 miligram. Nah dia kan harus turnover ya. Turnover, setiap turnover dia kehilangan 1% sehari. Kira-kira dua, dan itu karena pas turnover dia berkurang 1% sehari, nanti dia akan kurang lebih kan 20 miligram ya 1%. Dikeluarkan melalui RES ya. 90%-nya ke ekstravaskular, 5-10%-nya ke intravaskular. Nah ini, diabsorpsi itu cuma 1-2 gram, sisanya dibawa oleh transferin 4 miligram. Ini kurang lebih ya, tapi biasanya sih sama angkanya. Plasma Fe transferin carries 4 miligram dan disimpan di cadangan. Jadi kita semua tuh kita punya cadangan, ada yang disalurkan, ada yang dicadangin, biar enggak. Makanya kalau kita sangat defisiensi berarti cadangannya pun habis gitu ya. Karena normalnya kita punya cadangan, ya. Jadi cadangannya itu kalau di dewasa 1.000 miligram, dewasa laki-laki, kalau perempuan 300 sampai 500 miligram. Ya, terus ada juga yang di bawah mioglobin. Jadi selain hemoglobin ada mioglobin yang di bawah ini 300 miligram. Mioglobin itu di jaringan, ya. Terus nanti hilang kan, sudah di ini diserap terus dihilang di GI tract dipakai kurang lebih 1-2 miligram. Terus kan dibentuk lagi itu eritrosit di sumsum tulang, dia hasilkan lagi 20 miligram gitu aja bolak-balik. Nah, ini harus seimbang. Ini harus tetap segini jumlahnya. Kalau ada yang kurang, ya makanya jadinya defisiensi Fe. Ya. Kalau kelebihan di sideroblastik itu ya, kalau kelebihan ada yang kelebihan. Ya. Jadi seperti ini. Jadi dihasilkan 1%, dikeluarkan 1%, dihasilkan lagi 1%. Makanya sama. Seimbang. Tubuh kita ini harus seimbang biar sehat-sehat saja. Ya. Nah, seringnya defisiensi Fe itu mikrositik, pokrom mikrositik. Blood cell-nya itu kecil, terus pucat-pucat karena kurang hemoglobin. Nah, defisiensi Fe ini bisa, saya lupa masukin kayaknya ya. Nah, ini. Jadi defisiensi Fe itu bisa pertama nggak langsung anemia. Kan defisiensi Fe, jadi zat Fe-nya kurang dulu, depresi namanya. Iron depresi. Jadi anemia disebutnya anemia tapi tanpa anemia ya ini. Ini kan iron defisiensi Fe tapi ada fase depresi. Depresi itu belum anemia. Jadi Hb, Ht, eritrosit belum turun. Tapi kalau kita cek zat besinya sudah turun. Zat besi bisa kita cek ferritinnya, cadangan besinya. Namanya cadangan besi itu namanya ferritin itu turun, tapi Hb kita belum turun. Itu masih stage awal ya. Di sini nih. Serum iron levelnya normal, bisa turun, tapi kalau udah turun baru kita sebut iron deplesi ya. Sini ya. Jadi Hb-nya bisa normal, hipokromnya nggak kelihatan, mikrositernya nggak kelihatan ya. Jadi bertahap orang anemia defisiensi besi itu nggak tiba-tiba. Jadi kalau kita ketemu dia udah hipokrom mikrositer udah lama pasti, nggak mungkin baru. Udah lama dia nggak sadar aja gitu. Ya, terus stage 2 itu defisiensi eritropoiesis. Jadi anemia with mild, jadi masih sedang. Kan tadi ada kategori dari WHO ya, anemia sedang berapa. Di sini serum ironnya sudah turun, ya, sudah turun-turun, dan hemoglobinnya juga ada yang normal atau turun, ya, hipokromnya sedikit, kayak tadi 72 misalnya hipokrom, berarti dia mungkin 75 gitu ya, nggak rendah-rendah banget gitu, si tengah-tengah, hipokrom mikrositer. Nah, kalau udah berat, ini turun semua nih kalau udah berat. HB-nya turun sampai anemia berat. Anemia berat tadi di bawah 7 misalnya. HB-nya. HB-nya 6. Hipokromnya hipokrom atau MCV-nya 68 gitu ya. Udah sangat drastis turunnya ya. Itu baru kita sebut anemia defisiensi Fe. Jadi ada tahapan ya. Nggak bisa tiba-tiba ya. Oke. Ya. Jadi apa sih penyebabnya? Banyak ya, jadi absorpsinya. Jadi kan kita tadi ceritain kan, dialirin, dibuang. Nah, itu ada masalah di absorpsinya. Karena di usus ya, diserapnya itu mungkin ada penyakit di usus. Inflammatory bowel disease, resection of bowel, celiac di sini penyakit-penyakit di usus. Atau lambungnya yang bermasalah. Lambung juga menyerap Fe, jadi kalau serapannya kurang,
nanti jadinya Fe-nya turun. Bisa anemia, bisa enggak ya. Kan tadi ada tahapannya ya, Fe nggak langsung anemia. Jadi bisa dia pH-nya terlalu tinggi di lambung, jadi dia atau dia minum antasid kelamaan, ini banyak kayak ini. Atau intake-nya malah yang kurang, jadi dia kurang makan daging. Jadi banyaknya kan Fe itu di daging-daging ya. Jadi kalau kurang makan daging, diet sereal, kaya sereal atau malabsorpsi, atau orang udah tua mungkin kadang susah makan, makanannya kurang nutrisi gitu ya. Ternyata kurang zat besi ya. Atau pas hamil. Makanya orang hamil ini HB-nya selalu rendah karena dia ada yang diserah apa istilahnya berdua ya istilahnya berdua sama janinnya gitu ya. Jadi kayak nanti kalau orang hamil tuh HB-nya beda, semuanya beda. Jadi kemungkinan untuk anemia lebih besar. Makanya dia suka disuruh makan lebih banyak gitu ya. Jadi terus atau juga kehilangan zat besi karena perdarahan. Kan kalau darah keluar banyak otomatis RBC keluar, Fe keluar, yang mengikat oksigen kurang, ya udah pasti anemia ya. Terus gastritis ini mirip-mirip sih perdarahan. Jadi perdarahan lama bisa bikin anemia defisiensi besi. Selain anemia perdarahan lama-lama, jadi anemia perdarahan kan tadi masih normokrom, normositer. Kalau lama nggak diobat-obatin, hipokrom lah dia, kecil-kecil gitu ya. Jadi semuanya itu bertahap. Tubuh kita kan berusaha untuk menyeimbangkan kalau sudah tidak sanggup baru jadi penyakit gitu ya. Ini ya. Ini kalau di gambaran darah tepinya, jadi kalau kita bikin, nanti ada praktikumnya. Kalau kita bikin preparat eh, sel darah eh, sel darah dari darah kita ditetesin, diberi warna kayak begini nih. Kalau anemia defisiensi Fe, jadi kecil-kecil, pucat-pucat. Kecil-kecil, pucat-pucat, jarang nih, jarang. Jarang karena dikit. Normalnya kan eritrosit jutaan ya. RBC misalnya 4,5 sampai 5 juta gitu. Kalau dia turun ya mungkin cuma 3,8 gitu jadinya jarang-jarang gitu kelihatannya. Nih gejala klinisnya bisa pucat, ya, lesu, lemah, letih, lesu mungkin pernah ada tuh. Makan males, terus papil lidah nih, papil lidah yang biasanya yang jedol-jedol itu atrofi atau ngecilin. Kilonokia jadi kukunya seperti sendok, gangguan konsentrasi, jadi dia kurang konsen karena ya gimana lemes ya. Jadi tidak bisa konsentrasi dengan benar. Lalu fisur di ujung angularisnya nanti ada gambarin di sini, nah, ini seperti ini. Ini kolinekia, jadi kukunya kayak sendok ya, atau spoon nail. Ya, ini karena defisiensi Fe. Terus ini di pinggir-pinggirnya ini ada apa kering-kering di bibir, pinggir-pinggirnya atrofi lidah dan lain-lainnya. Selitis. Ini kalau yang B ini yang B, oh iya selitis before A and after buat ini udah belum diobatin ini setelah diobatin ya kayak gini ya. Yang A sebelum diobatin, yang B sudah diobatin. Jadi ada bedanya kan kalau orang ini kering-kering untuk pinggir-pinggirnya terus lidahnya juga beda atrofi papil atau glositis bisa juga glositis nih. Jadi radang di lidahnya merah-merah gitu. Nah, kalau udah sembuh udah nggak merah lagi. Ya, terus ada anemia chronic disease. Itu sebenarnya luas ya, penyakit kronik itu banyak. Ya, jadi anemia itu kompleks ya. Anemia chronic disease ACI ini kalau di bahasa Inggris ya. Anemia penyakit kronik gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya. Ya, anemia penyakit kronik kan banyak ya. Ada penyakit ginjal, ada gagal ada neoplasma itu sebenarnya nyambung semua jadi sangat luas ini anemia penyakit kronik. Intinya penyakit kronik kalau lama terutama ginjal ya. Karena ginjal itu kan menghasilkan eritropoietin ya. Eritropoietin yang nanti akan membentuk buat eritropoiesis dari eritrosit kita. Kalau kurang ya tentu kita kurang eritrositnya, eritrosit kurang, Hb kurang, Ht kurang, anemia. Gitu ya. Kenapa ginjal? Karena di situ ada eritropoietin ya. Ya. Jadi apa bedanya anemia apa sakit ginjal sama defisiensi Fe? Sebenarnya mirip nih, tapi defisiensi Fe bedanya bedanya sangat tipis ini. Bedanya cuma di zat besi. Di sini doang nih bedanya. Ini bisa normal kalau anemia ACI itu penyakit kronik ya. IDA itu anemia defisiensi besi ya, bahasa Inggris disingkat ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau anemia penyakit kronik dia masih bisa normal. HB, MCV, MCH, MCHC-nya kalau defisiensi, judulnya defisiensi ya, bukan depresi ya. Kalau depresi kan tadi masih bisa normal ya. Kalau defisiensi Fe itu dia sudah turun semua. MCV, MCH, MCHC. Kalau ini masih bisa normal, bisa turun. Jadi sebenarnya ini agak mirip, sangat mirip ya. Jadi satu-satunya cara ya dengan anamnesis atau cek ini
serum, serum iron, TIBC, ferritin. Ini semua adalah profil besi istilahnya ya. Serum iron tuh untuk ngecek di yang ada di darah kita berapa ironnya. Kalau TIBC yang berikatan untuk membawa tadi transferin itu, sebenarnya ada lagi transferin yang TIBC yang total iron bending capacity. Jadi dia menghitung total iron yang diikat di kita berapa, dan serum ferritin. Serum ferritin itu cadangan yang ditaruh. Jadi kita tuh pasti punya cadangan. Kalau cadangannya, kalau kita, jadi pertama kalau misalnya dia depresi Fe yang berkurang, justru cadangannya dulu. Cadangannya berkurang, ferritinnya udah kurang, oh mungkin dia depresi ini. Kalau sampai yang beredar di darahnya sudah berkurang, berarti cadangannya udah habis, udah dipakai semua. Di darahnya pun udah sedikit gitu kan, istilahnya. Ya, jadi ini bedanya cuma ini aja TIBC-nya. Di sini eh, total iron binding capacity ya. Kalau di penyakit kronik turun, kalau di sini kebalikannya nih, naik. Ya, jadi dia berusaha mengikat iron sebanyak-banyaknya, padahal ironnya dikit deh. Ini malah naik. Ini ya. Ya, terus anemia sideroblastik. Sideroblastik kebalikannya dari defisiensi Fe. Jadi sideroblastik itu adalah gangguan karena hemsintesisnya ya. Jadi malah akumulasi besinya di sel eritrosit. Jadi walaupun dia akumulasi tapi dia hipokrom karena jadi yang terganggu adalah eritropoiesisnya inefektif. Jadi tidak terserap gitu ya istilahnya. Jadi malah diam di jaringan. Jadi malah walaupun dia kebanyakan zat besi tapi dia tetap hipokrom karena inefektif ya. Jadi ada nanti cirinya agak susah ini diagnosisnya ini pakai bone marrow ya, sumsum tulang ya. Jadi diambil dari sumsum tulangnya dicek di apa namanya di mikroskop ada ring sideroblast. Ya, terus clinical findingnya weakness, lemah mirip sih ya. Kadang dia hepatomegali, hepatomegali itu heparnya membesar, splenomegali, livernya splennya membesar, limpahnya membesar. Ya, seperti ini ring sideroblast. Dan pewarnaannya pun khusus, pewarnaannya pakai Prussian blue. Jadi agak sulit ya ini. Seperti ini. Ya. Sebenarnya mirip nih. Ini kan semuanya hipokromikrositer ya. Anemia defisiensi Fe, anemia penyakit kronik, anemia sideroblastik. Ini semua hipokromikrositer. Bedanya sangat tipis nih. Cuma apa bedanya di sini? Paling dicek kalau dari ini ya turun semua. Judulnya juga anemia ya. MCPM, CHC, hipokromikrositer ya sama semua. MCPM, CHC-nya turun semua. Makanya paling bedainnya dari hasil besinya. Kalau sideroblastik nanti das- hasil besinya gimana sama dicek sumsum tulang. Makanya mungkin kalau pernah ada yang keluarganya atau apa sakit leukemia atau kanker darah atau apa pasti disuruh cek sumsum tulang karena nggak kelihatan kalau dari darah tepi istilahnya ya dari perifer. Sumsum tulang semuanya kelihatan. Apakah ada peningkatan, apakah ada penurunan. Pewarnaannya pun khusus seperti itu ya, seperti ini. Ini cuma biar tahu aja ya. Jadi beda kebalikannya iron deficiency sama sideroblastik. Nah, anemia aplastik ya. Jadi kalau HB, HT, eritrosit turun namanya anemia. Tadi ingat ada eritrosit, leukosit, trombosit. Kalau semuanya turun namanya pansitopenia, ya. Beda lagi, ya. Kalau pansitopenia seringnya nama di penyakitnya anemia aplastik. Jadi semuanya turun, bukan cuma komponen eritrosit, komponen leukosit, komponen trombosit turun semua. Jadi depresi sumsum tulang istilahnya. Penyebabnya apa sebenarnya masih idiopatik juga masih nggak ketahui. Tapi katanya kimia, obat-obatan atau radiasi seringnya. Ya. Nah kalau anemia aplastik ini normokrom normositer ya. Jadi kita udah geser ya sekarang normokrom normositer. Tadi kan hipokrom. Sekarang kalau normokrom normositer dia anemia tapi anemia aplastik. Aplastik itu pansitopeni jadi bukan HBHT HBHT eritrosit lagi udah semuanya sampai leukosit sampai trombosit turun semua. Namanya pansitopeni. Ya. Jadi tapi si MCV, MCH, MCHC-nya normal, jadi normokrom normositer. Anemia aplastik ya.
Biasanya diceknya paling pasti tentu dengan sumsum tulang. Kalau dari hematologi, maksudnya dari darah tepi, dari perifer hanya kelihatan itu pansitopeni. Bisa bisa plastik, bisa bukan itu harus dari sumsum tulang, harus dicek lagi. Sumsum tulangnya turun semua nggak? Karena dari pewarnaan sumsum tulang kelihatan eh, dari eritropoiesisnya turun nggak, granulopoiesisnya turun nggak, megakariosit kan buat trombositnya turun nggak gitu ya. Ini sekilas-sekilas aja ya. Yang penting yang tadi yang anemia defisiensi Fe. Terus anemia megaloblastik, ini anemia megaloblastik makrosit ya, anemia makrositer. Karena megaloblastik eritropoiesis, biasanya kurang di asam folat atau vitamin B12 ya. Jadi kebalikannya, gede-gede eritrositnya ya. Seperti ini gede banget kan. Kalau tadi kan defisiensi Fi kecil-kecil, ini gede-gede ini, gede-gede. Limfosit sama eritrosit gedenya mirip, padahal harusnya eritrositnya lebih kecil daripada limfosit. Tapi karena dia megaloblastik, gede karena kekurangan asam folat. Terus dia suka ada hipersegmentasi neutrofil. Jadi segmennya banyak nih, hipersegmentasi ini neutrofil sebenarnya. Terus udah gede, bersegmen-segmen lagi, gede banget lagi. Gedean nih. Ya. Seringnya meningkat sih serum ironnya dan penurunan dari TIBC. Sering juga ada ini tidak terlalu dalam sih ya, tapi ada penurunan dari serum bilirubin sama LDH dari laktat dehidrogenase. Ya ini nice to know aja sekilas ya. Jadi ulangi lagi ya. Kalau HB, HT, eritrosit rendah, anemia. Kita kan punya tiga ya. Eritrosit, leukosit, trombosit. Kalau eritrositnya aja anemia. Nah, eritrosit aja tapi ada tiga tuh. RBC, HT, sama RBC, HT sama jumlah eritrosit. Kalau dua nih, mau dua apapun tuh. Misalnya leukositnya turun, HB-nya turun, bisitopeni. Apa aja pasangannya? Pokoknya berdua bisitopeni. Kalau semuanya turun pansitopeni, gitu ya. Jangan sebenarnya buat apa ini buat tahu diagnosis bandingnya kemana? Kan nggak mungkin kita bilang eh, anemia aplastik tapi ternyata nggak turun semua, nggak boleh harus turun semua kalau anemia aplastik gitu biar diagnosis bandingnya lebih gampang. Ini nanti nyambung kalau praktikum saya tanya itu ya, bisitopeni anemia apa pansitopeni buat kalian interpretasi ya. Kita pindah ya ke leukosit. Leukosit nih, leukemia. Leukemia itu apa? Cancer ya. Yang suka dibilang orang-orang kanker darah tuh leukemia ya. Disebabkan karena sel darah putihnya terlalu banyak. Jadi bukan dari tadi kita bahas kurang-kurang-kurang ya. Kalau leukemia kebanyakan leukositnya. Kebanyakan jadi dia justru tidak bisa, bukan bagus ya, kebanyakan bukan jadi bagus tentaranya jadi banyak, malah jadi lawan diri sendiri. Jadi mencegah tubuh untuk membuat, jadi karena dia banyak, jadi kalau di sumsum tulang kan tadi kalau seimbang ada eritropoiesis ya, eritrosit, terus leukositnya normal, semua seimbang. Nah, kalau leukositnya kebanyakan, dia malah mendesak yang lain yang ada di sumsum tulang. Kepenuhan tuh sama dia, jadinya malah bisa turun yang lain, fungsi yang lain. Eritrositnya didesak, trombositnya didesak, jadi dia mencegah ada kepenuhan. Karena kan jumlah segitu-gitu aja nih gedenya, nggak bisa jadi lebih gede. Segitu-gitu aja, tapi ada satu komponen yang maksa mendesak gitu. Jadinya yang lain ikut turun gitu. Ya. Jadi tipe leukemia tuh ada empat. Jadi sebenarnya ada dua dulu ya, akut sama kronik. Nah, akut sama kronik itu dibagi lagi. Akutnya ada limfoblastik, ada mielogen. Kan tadi ada miologen, ada limfogen ya. Jadi ada limfoblastik leukemia, ada mielogen leukemia. Limfoblastik sering disebut ALL, mielogen leukemia AML. Ya, kalau akut-akut ya. Kalau kroniknya ada CLL, ada CML. CLL itu kronik limfoblastik leukemia, mielogen leukemia ya. Limfoblastik itu yang limfoblastik yang tadi ya, limfosit ya. Mielogen itu yang kayak granulosit gitu-gitu ya. Bisa granulosit kan panjang dari promyelosit. Saya udah jelasin belum ya, dari promyelosit ke bawah ya. Jadi sebelumnya ya, jadi ada akut, ada kronik. Akut itu biasanya cepet ya, cepet dan langsung sakit gitu. Kalau kronik pelan-pelan baru ketahuan pas nanti gitu. Kalau akut tuh cepet, ya, makanya disebut akut.
Nah, seringnya leukemia itu, nah, ya, kepotong ya. Jadi seringnya leukemia itu malah ketahuannya pas udah tua ya. Jadi lebih sering di atas 67 tahun dulu ya, tapi nggak tahu sekarang ini ya. Kemudian lebih muda lagi sekarang. Eh, dan currently the ratio adult to childhood itu lebih banyak ya. Jadi dewasa lebih banyak daripada anak-anak. Tapi yang paling sering di anak-anak itu apa? ALL. Kalau di ini saya nggak lewat ya listnya gimana ide. Jadi kalau di adult itu kebanyakannya acute myeloid leukemia AML ya AML dan CLL banyaknya dewasa dewasa tua. Kalau anak-anak ALL. Nah itu dari prevalensi ya dari ini. Tapi bisa aja ALL ada di orang tua bisa-bisa aja. Tapi kan ini berdasarkan presentase aja ya dari penelitian. Kronik leukemia itu biasanya dari bisa kronik limfoid kan atau kronik mieloid CLL atau CML ya. Jadi bisa dari limfoid atau myeloid lineage itu biasanya penyakit pada orang dewasa. CLL sangat hampir nggak pernah lah ya di anak-anak ya. Kalau bisa sangat nggak pernah lah. Seringnya anak-anak ALL akut. Kalau CLL biasanya udah tua ya. Kalau CML itu sama seringnya tua dengan seringnya 70 sampai di anak-anak leukemia itu merupakan penyebab kematian dua ya. Kalau hitung-hitungan dan ya ya jadi rate-nya juga lebih sebentar kadang ya. Bisa fatal bisa 6 bulan atau kurang malah bertahan cepat jadi berkembang dengan cepat langsung memburuk gitu maksudnya. Sedangkan kalau kronik itu pelan-pelan bisa sampai bertahun gitu. Nggak langsung berat. Nah, bedanya apa? Yang tadi dia tinggi atas normalnya hilang ya. Bentar ini share grid-nya hilang ya. Ya. Jadi ini ya kalau akut akut sama kronis itu kalau akut bisa di seluruh usia, kalau kronis biasanya dewasa. Terus kalau sel-selnya kalau akut tuh biasanya sel-sel blast istilahnya sel sel masih muda ya. Kalau kronik itu sel yang udah matang. Jadi selnya kalau sel masih muda tuh selnya masih besar-besar. Harusnya dia belum ada. Dia harusnya ada di sumsum tulang, nggak ke perifer, nggak ke darah tepi kita. Tapi kalau udah ada di darah tepi, kemungkinan ada leukemia seperti itu ya. Maksudnya di sini imatur-matur, terus anemianya biasanya anemia sedang sampai berat. Sel darah putihnya bisa sebenarnya variasi ya, bisa rendah, bisa tinggi, tapi seringnya tinggi. Terus organomegali itu maksudnya hepatomegali atau pembesaran hepar, pembesaran limfa biasanya ada, tapi besarnya mild sedang-sedang aja tuh. Kalau kronik sangat membesar ya hepatomegali. Ya.
Jadi seperti ini kira-kira gejalanya. Karena orang leukemia itu ada kegagalan di sumsum tulang, kebanyakan leukosit, nanti leukositnya mendesak eritrosit dan mendesak trombosit. Jadinya orangnya akan anemia, trombositopeni, tapi granulositopenia ini maksudnya neutrofilnya ya. Neutrofil nih maksudnya. Kalau neutrofilnya rendah dia gampang infeksi ya. Terus trombositnya rendah dia jadinya gampang berdarah atau memar-memar. Terus anemia dia lemah letih lesu pucat. Nah, itu ya. Terus dia ada pembesaran limpa, bahkan ada yang pembesaran kelenjar getah bening ya, limfadenopati itu kelenjar getah bening. Bisa ada gejala-gejala neurologis terus karena dia eh, kelainan ya anemia trombositopeni nanti dia gingival atau gusinya itu hipertrofi gede-gede terus gampang sariawan atau gampang gusi berdarah perdarahan di mana-mana ya karena trombositnya juga rendah. Ya. Jadi leukemia itu dibagi kan tadi ada limfotik dan myelogen ya. Jadi yang kalau yang myelogen disebutnya myelogenous leukemia. Nah, itu ini ya. Ini udah tadi ya. Jadi ada kronik, ada akut. Kronik akut bisa limfotik, bisa myelogen. Kalau kronik limfotik ya CLL, kronik limfotik leukemia. Kalau kroniknya myelogen ya CML, kronik myelogen leukemia gitu aja. Akut limfotik leukemia atau akut myelogen leukemia. Jadi ada dua lini, ada limfotik, ada myelogen dan ada akut, ada kronik. Jadi ada empat leukemia. Ya, ini sama ya. Jadi ALL sering di anak-anak, jarang di dewasa, tapi bisa-bisa aja ya. Cuma sering gitu ya. Kalau AML itu sering di dewasa, jarang di anak-anak ya. Ini morfologi kalau berdasarkan pemeriksaan darah tepi ya. Ini nice to know aja ya, buat tahu aja karena kita tidak belajar sedalam ini di sini. Jadi ini ada akut limfotik leukemia. Ini kayak gini nih limfoblas. Limfogen yang kena nih. Gede-gede nih limfoblas. Ini adalah sel limfosit yang belum mateng. Harusnya dia ada di sumsum tulang aja. Kalaupun ada juga jumlahnya sedikit. Kalau kebanyak dan sampai ada di darah tepi, kemungkinan dia kena ALL, akut limfosit leukemia. Jadi semua tuh kita punya, cuma dalam jumlah yang normal. Kalau kelebihan ya, itu ada yang salah gitu ya. Ini ALL, kalau ini myelogen, myeloblas namanya. Kan tadi limfoblas, ya, kalau limfotik, kalau myelogen, myeloblas. Bedanya di sini ada aurot, ada garis titik, aurot namanya. Kalau ada aurot di sel seperti ini, nama mungkin dia myeloblas. Berarti AML, ya. Kalau limfo, ya nih, kalau di sini kan masih ada. Ini namanya sitoplasma ya, ini namanya yang putih ini. Kalau di sini sitoplasmanya nggak ada, ketutup ya, ketutup sama selnya. Ada juga sedikit, sedikit. Nah, kalau myeloblas masih ada, sedang lah dibilang, sedang atau gede. Kayak gini kan sitoplasmanya. Dan makanya di sitoplasma itulah ada aurot. Hmm. Ini AML. Nah, ini klasifikasi dari WHO. Ini nice to know aja ya, buat tahu aja. Jadi klasifikasinya ada 7. Ini cukup untuk AML aja. Ini AML aja. Kalau ALL sih itu aja satu. ALL ada 3. ALL nggak ke foto ya. Oh, ALL ada 3 nih. ALL ada 3. Ada small, large, sama burkitt cell type. Kalau AML ada 7. Bahkan ada rare type jadi 8 ini. Ada 7. Jadi ada M0, M1, M2 ini buat tahu aja. Kalau sekarang dipelajari juga nggak cukup waktunya aja. Mungkin nanti ada belajar lagi leukemia. Ini akut mieloid ada 7 dari FNAB ya. Kriteria dari ini di dunia. FAB, FAB. Kalau ALL ada L1, L2, L3. Ini FAB klasifikasi ya. Jadi kalau ini tuh sebenarnya berdasarkan dari sel mana yang lebih banyak. Dari sel-sel muda itu sel muda mana yang ketemu lebih banyak. Disitulah dia tentukan dia M1, M2, M3. Kayak ini M1 lebih banyak mieloblast. M2 ada mieloblast tapi berapa gitu. M3 banyaknya promielosit. M4 banyaknya monosit. Monosit ini juga masuk ke sini ya walaupun dia agranulosit tapi kan dia sama-sama granulosit ya. Walaupun dia tidak bergranul tapi dia masuk ke M4. Lihat M4, M5 ada lihat monosit. Jadi monositnya tapi yang monoblas ya.
Monoblas itu adalah sel monosit yang masih belum matang, tapi dia udah ke darah tepi, harusnya dia nggak ada di situ. Ya. Terus M6 eritroblas. Jadi dia mendesak semua sel. Jadi yang muda-muda ini yang harusnya udah mateng jadi nggak mateng-mateng karena kepenuhan. Ya, kalau bahasa awam ya. Nah, ini kalau CLL ini mirip sama limfosit normal ya, tapi sebenarnya beda. Lebih ada rongga-rongganya ini perdens namanya, jadi beda ya sama ini CLL. Jadi limfositnya banyak, terus ada smart cell seperti ini namanya smart cell. Ini buat tahu aja ya. Kalau kronik myelogen leukemia, jadi kalau limfosit kan ada dari promyelosit ya, promyelosit, metamyelosit, granulositnya neutrofil, semua ada. Itu harusnya yang ada di darah tepi kita ini yang matur-matur, yang matur itu kayak neutrofil, eh, neutrofil segmen, neutrofil batang gitu-gitu sampai metamyelosit itu pun sudah imatur, sampai imatur itu belum matang. Nah, kalau kita ketemu sel-sel imatur sampai imaturnya promyelosit yang harusnya ada di sumsum tulang, terus banyak istilahnya suka disebut seperti pasar malam ya. Kalau sel darah tepinya CML itu sering disebut seperti gambaran pasar malam kalau kalian cari itu penuh banget isinya sel-sel sel-sel granulosit yang dari tua ke muda ada semua di situ. Itu kemungkinan dia cancer ini ya, chronic myelogen leukemia. Ini CML ini ada fasenya, ada chronic, accelerated, sama krisis blast ya. Ini biar tahu aja. Biasanya kalau kronik justru tidak bergejala karena blastnya sedikit. Blast itu sel muda ya, sel muda yang harusnya nggak ada itu. Jadi semakin banyak blast berarti kan selnya makin mendesak ya. Semakin mendesak, mendesak eritrosit, mendekat trombosit, jadi makin bergejala. Kalau masih sedikit blastnya ya nggak bergejala dia. Gejalanya bisa cepat lelah atau bisa anemia tadi kan. Atau splennya membesar atau limpanya membesar, berat badan turun. Kan ciri-ciri orang kena kanker kadang berat badannya turun ya. Terus krisis blast, ini sangat banyak ini. Blastnya 30% dari misalnya 100% sel kita 30%-nya blast, didesak semua. Udah udah berat ini, bisa perdarahan di mana-mana. Terus yang selanjutnya ada polisitemia. Kalau anemia itu kebanyakan, kalau polisitemia, kedikitan kalau polisitemia kebanyakan. Ya, kita bahas dari tadi banyak dikit aja. Ya, kalau polisitemia itu kelainan ditandai peningkatan absolut ya. Jadi jumlah sel darah merah dan totalnya itu banyak. Jadi biasanya HB-nya tinggi, leukositosis, trombositosis, splenomegali. Sebenarnya patogenesisnya tidak diketahui ya, jadi banyak yang idiopatik di penyakit-penyakit ini yang paling sering mungkin radiasi ya. Jadi radiasi jadi ada mutasi, jadi bikin kelainan di sumsum tulangnya jadinya seperti itu. Jadi kayak biasanya nggak ketahuan karena pelan-pelan. Dan simptomatik baru ketahuan tiba-tiba pas lagi MCU, pas lagi cek darah ya. Pasiennya bisa nanti kita bahas juga di pelajaran selanjutnya trombosis ya. Jadi bisa trombosis atau bahkan perdarahan darahnya kekentelan, ya, hyperpericosity, dan plateletnya naik ya, platelet trombositnya tinggi. Jadi selain BHT eritrositnya naik, trombositnya juga suka naik. Jadi orangnya suka sakit kepala, terus bisa pingsan, bahkan bisa stroke karena trombosis itu. Terus bisa sakit jantung, ya, berawal dari HB, HT, eritrositnya tinggi, kebanyakan selnya. Bisa juga di arteriosklerosis, kalau ada sumbatan. Trombosis adalah komplikasi utama ya di polistemia vera. Ada dari satu per tiga dari pasien yang menderita polistemia vera nanti trombosis ya. Jadi biasanya polistemia vera itu dilihat dari RBC-nya tinggi ya, di atas normal, 6 juta ke atas. HB-nya kalau laki-laki di atas 18,5 dan 16,5 di perempuan. HT-nya, jadi HB kalau tinggi, HT otomatis tinggi juga ya. HT itu bisa 52% di laki-laki dan 48% di perempuan. Jadi tinggi-tinggi-tinggi kalau polistemia ditambah biasanya trombositnya juga tinggi. Terus ada lagi kelainan hematopoiesis lain adalah multiple myeloma. Kalau dari tadi kita bahas ini beda sel ya, ini sel plasma. Sel plasma ini penyebabnya masih tidak diketahui. Biasanya
mungkin ada gangguan imun, misalnya infeksi berulang, alergi, atau penyakit autoimun. Ya, nah dia pansitopeni juga, seperti anemia aplastik kadang-kadang ya. Jadi anemia, infeksi, terus dia perdarahan, perdarahan karena trombositnya turun, infeksi karena granulositnya turun. Ya. Terus dia ditandai dengan skeletal destruction, jadi tulang-tulangnya destruksi, rusak gitu ya, litik ya. Nanti ada gambarnya di belakang. Biasanya penandanya itu dari ini, dari Benz-Jones protein dan mieloma. Ditemukan protein Benz-Jones di urin, ditemukan sel plasma juga di sumsum tulang ya. Nanti ada gambarnya di belakang. Jadi gejalanya orangnya mirip-mirip ya, gejala tuh lemah, letih, sakit-sakit tulang, mual, muntah. Taunya pas di ronsen tulangnya udah mau patah, litik ya. Dia suka anemia, pansitopeni ya, jadi turun semua kadang. Anemia, infeksi sama perdarahan. Ini kalau di gambaran darah tepinya dia suka seperti koin bertumpuk ya, namanya Rolox formation, seperti koin bertumpuk. Ini biasanya karena kebanyakan itu sel plasma ini mengandung imunoglobulin, ini lengket-lengket, nempel-nempel di sini. Terus bone marrow-nya seperti ini. Ini sel plasma loh. Ini sel plasma harusnya cuma bisa 0 sampai 1%, dia bisa lebih ya, 5% atau 20% lah kalau multiple myeloma. Jadi banyak sekali sel plasmanya. Ini mendesak. Jadi kebanyakan sel plasma intinya lah ya multiple myeloma. Nih, seperti ini tulangnya litik ya nih, bolong-bolong nih. Ini kepala ini, skull. Jadi berongga-rongga gini. Jadi kadang orangnya gampang fraktur, gampang patah tulang. Nih, nih. Dia sakit-sakit tulang atau apa, ternyata pas di ronsen berongga-rongga ini udah litik istilahnya ya. Jadi ada korteksnya, harusnya kan putih ini ya, ini udah lusen. Ini eh, apa namanya, karena rusak dari situnya. Selanjutnya trombosit ya, kelainan trombosit. Kita cepet aja ya. Kelainan trombosit itu ITP, ada yang bilang idiopatik trombositopenik purpura, ada yang bilang imun trombositopenik purpura, tapi yang sekarang disebutnya imun ya. Imun trombositopenik purpura itu merupakan penyakit yang karena trombositopeni ya, atau trombositnya turun karena ada autoantibody. Jadi autoantibody menyerang diri sendiri ya, menyerang plateletnya sendiri. Jadinya malah berkurang trombositnya. Dan sebenarnya nggak ada tes yang memastikan ITP itu. Jadi sebenarnya itu diagnosis eksklusi ya. Kalau sisanya yang lain bukan, kemungkinan ITP gitu. Karena nggak ada diagnosis yang pasti ya. Jadi bisa akut, bisa kronik, bisa pada anak-anak, bisa pada dewasa. Kalau anak-anak biasanya didahului infeksi, dan jadi trombosit itu normalnya 150.000 sampai 450.000 biasanya rata-rata. Kalau orang ITP itu di bawah itu ya, bahkan di bawah 50.000 ya. Ini kalau anak-anak di bawah 20.000 katanya. Kalau dewasa antara 30 sampai 50.000. Dan karena trombositnya rendah tentu akan perdarahan ya. Perdarahan terus tapi dia sementara ya, kalau anak-anak tuh transien jadi bisa kembali normal tapi bisa kambuh. Kalau dewasa dia lama bisa kambuh, kemungkinan kambuh, spontan kambuh. Apa kembali lagi secara spontannya enggak, karena sembuh juga susah ya. Jadi biasanya kalau childhood itu anak-anaknya dia 1 sampai 2 minggu itu ada petekia. Petekia itu bintik-bintik merah. Kalau pernah lihat orang demam berdarah, ada bintik-bintik merah di kulit, itu namanya petekia. Ya, petekia itu biasanya kalau trombositnya rendah. Jadi perdarahan di bawah kulit namanya petekia. Ya, itu ada biasanya anak-anak dengan tadi ya sudah disebut 20.000 ininya. Dan kadang, tapi ini kan sebenarnya penyebabnya juga nggak jelas ya, nggak tahu diagnosis pastinya ya, diagnosis kemungkinan terakhir gitu ya. Tapi kalau pada anak-anak katanya dia self limited, sembuh sendiri kadang-kadang. Jadi bertahan 6 sampai 8 minggu tapi bisa bisa spontan remisi dengan atau tanpa terapi. Tapi kalau mau diterapi bisa pakai kortikosteroid atau pakai imunoglobulin karena ini penyakit autoimun. Jadi kasih imunoglobulin. Kalau di adult itu di usia, sebenarnya semua usia bisa ya, tapi katanya 20 sampai 50 tahun dan biasanya kronik. Ya. Pasien di sini bisa dengan karena ITP ya, jadi trombositnya rendah ya istilahnya. Jadi dia pasti perdarahan.
Kan normalnya trombosit untuk mencegah ini kan biar nggak berdarah ya, biar darahnya beku cepat ya. Kalau darahnya bekunya nggak beku-beku gitu karena kurang trombosit, jadi pendarahan. Karena gangguan keseimbangan ya, hemostatiknya terganggu, jadi kadang bisa pendarahan berupa menoragi atau mimisan atau gampang memar dikit-dikit tiba-tiba biru-biru gitu ya, tiba-tiba memar-memar gitu. Atau ada petekie yang tadi kayak orang demam berdarah itu bintik-bintik merah. Itu nanti pas dicek ternyata trombositnya rendah, terus nggak ada penyakit lain atau ini mungkin dia ITP tapi bisa diobati ya. Penyakit imun ya seperti ini nih petekie titik-titik sebenarnya ini kurang jelas ya, tapi kurang lebih titik-titik kalau pernah lihat orang demam berdarah ya, di ekstremitasnya. Terus ini kalau di bone marrow-nya ini megakaryosit. Megakaryositnya, megakaryositnya normal, tapi kadang gundul disebutnya. Jadi makanya trombositnya sedikit. Jadi harusnya ada benjolan-benjolan-benjolan. Tapi kalau dia ITP dia benjolannya berkurang. Walaupun megakaryositnya banyak. Jadi karena gangguan di situ ya autoimun. Ya, nah itu aja kalau dari ini banyak ya. Sebenarnya masih banyak, cuma terlalu banyak gitu. Mungkin nanti ada tidak mungkin dijelaskan semua. Tapi itu untuk semester 2 lumayan banyak ya. Sekarang saya mau tanya, kepencet. Ya, sekarang saya mau biar kalian bisa interpretasi. Karena nanti pas praktikum juga kurang lebih mirip ya. Nanti pas praktikum, masih lama sih praktikumnya Mei ya. Pas praktikum itu, kok hilang? Keluar ya tadi. Ya, sekarang saya mau kasih soal, biar kalian bisa interpretasi. Biar kalian bisa interpretasi, kita masih punya waktu biar ngerti. Sebenarnya nggak aneh-aneh. Saya mau, bukan dari tadi yang sudah aktif, biarkan saja yang aktif. Saya mau nanya, saya panggil ya, biar ngerti. Sebenarnya simple, cuma saya sedih aja kalau kalian nggak bisa baca hasil lab gitu, nggak gampang. Soalnya nanti nggak ada waktu lagi. Sekarang saja saya coba yang namanya gede video. Ada ya? Coba ya, saya kasih kasus ya. Silakan dilihat kasusnya. Seorang laki-laki 40 tahun melakukan MCU. MCU itu medical check up. Hasilnya sebagai berikut. Apa ada kelainan apa nggak di sini? Ada interpretasi apa? Nanti waktu praktikum juga saya minta seperti ini nanti. Jadi latihan dulu dari sekarang biar nanti nggak lama. Saya dilihat ini dari hasil hematologinya. Coba dilihat satu-satu per parameter. HB-nya turun naik, LT-nya turun naik, gitu-gitu aja dulu. Coba. Di sebelah sudah saya kasih rujukan, nilai rujukannya, jadi bisa contek aja. Nggak ada suaranya. Udah. Suaranya, kok nggak ada suaranya ya?
Coba. Dengar, dengar, dokter. Oh iya, udah. Silakan. Baik dokter, izin menyampaikan interpretasi daripada eh, hasil pemeriksaan MCU yang ada di layar Ya, di depan. ya, langsung aja langsung. Ya. Jadi di sini terlihat bahwa hemoglobinnya itu rendah dokter, tidak sesuai dengan Hmm. nilai rujukan yang tertera di samping, yaitu sekitar Terus, 12,5 gram per hmm. desiliter. Yang itu bisa diinterpretasikan sebagai adanya indikasi anemia dokter. HB aja yang dilihat. Coba sampai bawah. HB turun Bagaimana terus apa dokter? lagi? Nah, kedengeran ya? Kedengeran saya ngomong? Aduh, kedengeran lagi. Maaf dokter, di rumah saya ada banyak kegiatan, jadi suara dokter agak Kedengeran saya ngomong? bisa sekali lagi dokter. Kedengeran nggak? Yang lain bisa denger nggak? Bentar. Bisa, dokter. Oh, udah ini semuanya ya, semuanya. Jangan HB aja. Semua sampai bawah. Kedengeran nggak gede? Gimana dokter? HB-nya turun. Terus yang lain naik apa turun atau gimana? Kalau untuk hematokritnya itu juga turun, itu di bawah dari 40 Terus, sampai 10%. heeh, Terus eritrositnya itu eh, berada pada ambang batas bawah sebenarnya, sama seperti di layar rujukan, tapi itu masih tergolong normal. Terus untuk MCV-nya itu 90, itu berada pada rentang di hmm, tengah-tengah dari 80 sampai 100. Terus untuk hmm, MCH-nya itu di angka 28, itu di rentang hmm, antara 27 sampai 33 seperti nilai rujukan. Terus hmm, MCHC-nya itu di 33, itu berada pada nilai rentang juga. Terus hmm, RDW-nya itu 14,3%, itu berada pada nilai rentangan yang dirujukan. Terus untuk hmm. leukosit-nya itu berada pada angka 6.500, yaitu berada pada nilai rentang 4.000 sampai 11.000. Sedangkan trombosisnya itu juga berada pada nilai rentang yaitu 350.000 Jadi unit. kesimpulannya ada apa aja? Jadi untuk hasil akhirnya itu untuk HB dan hematokritnya itu rendah, jadi itu bisa menjadi indikasi bahwa adanya anemia dokter. Ada yang punya pendapat lain? Coba. Ada yang mau raise hand? Atau sudah setuju? Oh, udah ada yang raise hand. Coba Putu Adiarte. Baik, terima kasih atas waktunya dokter. Sebelumnya apakah sudah terdengar? Sudah, sudah. Jadi dilihat pada pengecekan MCU itu HB-nya itu di angka 12,5 Hmm, gram per desiliter. Itu dari rujukannya itu sudah turun dokter. Terkait dengan hmm, hemoglobinnya juga turun hmm, 2% dari normal. Eritrositnya 4,5 juta itu normal karena rujukannya juga di ambang yang masih hmm. normal. MC, MCV, MCH, MCHC, RDW, leukosit, dan trombositnya juga masih dalam rentang normal. Jadi terkait dengan pembahasan tadi, terkait dengan HB dan hematokrit ketika turun, berarti kalau seingat saya tadi itu terkait dengan anemia uh, normositik, dokter. Hmm. Terima kasih. Coba Alzo. Alzo, angkat tangan. Mbak, oke, Ya. baik dokter. Jadi dari soalnya saja bahwa itu menunjukkan bahwa habis di MCV, maaf ya dokter, lagi Ya. sakit saya. Heeh, nggak apa-apa. MCV-nya itu Heeh. normal karena dia menunjukkan anemia normositiknya. Oh. Terus MCV dan MCHC itu normal, tetap masih normal, di mana dia menunjukkan normokromiknya, dan juga mana yang RDW-nya normal, di mana dia menunjukkan ukuran eritrosit itu tetap relatif seragam. Itu makanya disebut dengan anemia ringan. Terima Oke, kasih. ya. Terakhir coba Albert, sama nggak teman-temannya? Oke, izin menjawab dokter. Dari hasil interpretasi saya itu yang pertama tentunya ada dari parameter HB itu hasilnya itu di bawah normal yaitu 12,5 gram per desiliter, itu kurang dari nilai rujukan sebesar 14 sampai 18 gram per desiliter, yang mana ini menunjukkan dari indikasi HB itu adalah anemia. Kemudian selanjutnya dari nilai MCV yaitu
itu pada rentang 90, ada pada hasil 90 di rentang 80 sampai 100. Itu menunjukkan hal yang normal, sehingga itu kita bisa katakan dia sebagai normositik seperti itu. Kemudian ada yang namanya MCH sama MCHC, di mana MCH dan MCHC ini nilainya normal. Kalau untuk MCH sendiri itu nilainya 28 di antara 27 dan 33, dan MCHC normal di angka 33 di antara 32 sampai 36. Itu menunjukkan dia bahwa kondisinya normokrom, atau warna Hmm, atau kadar Hb-nya itu eritrositnya itu normal seperti itu. ya. Kemudian untuk menguatkan bahwa itu normokrom, di sana juga terdapat nilai RDW-nya itu masih normal di antara rentang 11,5 sampai 14,5%. Jadi bisa disimpulkan bahwa dari hasil labnya itu adalah bahwa laki-laki tersebut memiliki anemia normositik normokrom seperti itu. Hmm. Dan itu tergolong ringan, seperti yang dikatakan oleh teman kita sebelumnya. Oke, sama semua ya. Nggak ada yang punya pendapat lain. Ada yang punya pendapat lain nggak? Jangan yang sama. Ada yang merasa ada yang salah? Enggak? Hmm. Bentar ya. Coba lihat lagi. Turun-turun, apakah pasti anemia? Anemia mulai dari HB berapa? Ya, ada yang jawab. Betul, Adiarto kayaknya sadar. Anemia mulai dari HB berapa? Dia suaranya belum dihidupin. Coba, siapa? Wilmak. Ya bolehlah, jangan. Wilmak. Baik dokter, kalau saya tidak salah tadi eh, sesuai dengan tabelnya itu HP yang masih masuk normal itu di bawah 13, tapi anemia ringan itu masuk di 11 ya dokter. Iya, jangan dikit-dikit turun dibilang anemia. Ya, dia turun tapi belum anemia ya. Jadi tidak semua yang HB, HT, eritrosit turun gitu. Ini juga eritrosit sengaja saya atas bawah biar kelihatan ya. Saya karena orang suka lihat cuma turun-turunnya aja tapi nggak ingat klasifikasi ringan, sedang, berat yang mana. Emangnya anemia? Belum. Ya, belum anemia, dia cuma turun aja. Ya, cuma turun, emang di bawah batas normal tapi belum anemia ya. Oke. Ingat ya, kayak gitu ya caranya ya. Jadi turun, setelah turun, klasifikasikan anemia apa bukan. Kalau anemia, anemia yang mana? Kalau bukan ya udah bukan anemia, nggak usah dipaksa jadi anemia ringan. Ya, kasihan orang nggak anemia, kalian bilang anemia, padahal normal. Ya. Normal cuma turun, ya mungkin dia kurang. Ya bolehlah dikasih sangobion atau mungkin dia lagi kurang makan daging gitu ya. Tapi belum sampai defisiensi, belum sampai anemia gitu ya, atau mungkin variasi individu ya, kadang ada variasi individu kayak mungkin pas lagi dicek dia nggak enak badan atau apa, sebenarnya dia normal-normal aja ya, jangan terlalu ini, jangan semua dibilang anemia, ini nggak anemia ini ya, ingat ya, ini tidak anemia tapi dia turun ya, turun aja, normal, masih masih non anemia istilahnya, tadi kan disebut di tabel WHO itu di atas 11 masih non anemia ya. Jadi apakah pasien mengalami anemia? Tidak ya, tidak anemia tapi turun aja. Ya, kalau diinterpretasi turun naik-naik ya turun-turun normal-normal gitu-gitu aja. Tapi anemia enggak? Enggak. Ya, ngerti ya semuanya ya. Jangan lupa, jangan ingat seumur hidup karena saya sih sering lihat ada dokter umum bilang anemia padahal cuma turun aja belum anemia. Itu ya. Kasihan orang salah diagnosis nanti. Ya. Selanjutnya ini masih ada waktu kan, kita coba lagi soal selanjutnya. Sekarang perempuan, bayi. Ya, kita coba siapa ya? Apa-apa nyoba aja biar biar tahu cara lihat hasil lab. Karena pasti kalau udah jadi anak FK tuh ada aja yang nanya keluarga kalian ini apa ya maksudnya, kan lumayan bisa tahu ya. Ya, coba Made Keiza Prema Adriani. Ada Made Keiza? Coba open mic.
Baik, izin menjawab, dokter. Ya, silakan. Ya, dari HB-nya itu 13,8 gram per desiliter. Itu sesuai dengan nilai rujukan di antara 14 sampai 22. Hematokritnya 42%, sesuai dengan nilai rujukan. Eritrositnya 4 juta per mikroliter. Itu sesuai dengan rentangan antara 4,0 sampai 6,6. Dan MCV-nya 104, sesuai dengan nilai rujukan. Leukositnya eh, sesuai juga 18.500 di antara 9.000 sampai 30.000. Kemudian neutrofil 60%, sesuai dengan nilai rujukan. Kemudian limfositnya 30%, sesuai juga dengan nilai rujukan. Dan trombositnya juga sesuai dengan rujukan, yaitu dia 280.000 per mikroliter di antara 150.000 sampai 450.000. Untuk diagnosisnya, hmm, Apa pandemia atau tidak? Ayo, Keiza. Anemia. em, untuk anemianya itu HB-nya Masih simpel ya. Yang penting tahu anemia apa enggak, apa bedanya. Anemia kalau enggak? untuk anemia, dok, karena Hmm, anemia ya. Karena HB-nya itu turun dari dari HB-nya itu turun dari nilai rujukan di bawah 14 sampai 22. ya, ini sama ya sama yang tadi. Ya, saya kecoh ini biar ini. Enggak semua, coba dengar ya Keiza ya. Tidak semua yang turun itu anemia. Ya, karena coba lihat lagi di depan tadi. Coba ya, saya buka aja deh. Berapa tadi anemia? Biar nggak lupa. Ingat sampai nanti, sampai lulus. Semua orang dikit-dikit dibilang anemia. Bahaya nih. Ya, ini ya. Anemia tuh rata-rata mulainya dari 10, 11 ya. Kalau 13 ya belum anemia ya. Walaupun dia normalnya 14 dia. Ngerti ya Keiza? Iya, dokter. Jadi normalnya dia 14 tadi, terus dia 13,8 turun. Anemia nggak di tabel ini? Coba lihat tabelnya tadi umurnya berapa? 7 hari. Masuk ke mana? Populasi yang mana? Nggak ada lagi. Anggap aja populasi yang 6 sampai 59 bulan itu ya. Anemia atau enggak? Kalau dari tabel ini. HB-nya 13,8. Juga anemia, dok. Ya, tidak anemia ya. Jangan lupa ya. Anemia, tidak anemia walaupun dia turun. Tidak anemia. Jadi masih kalau didiagnosis anemia agak kurang tepat ya. Jadi memang anemia ringan itu rata-rata dari 11, tuh 11,5, 12. Kalau kita hamil malah lebih tinggi jadi ya. 11,9 lah ya, mepet 11,9 nih. Kalau laki-laki 12,9 aja udah anemia ringan nih. Karena dia HB-nya lebih banyak kan. Lebih tinggi maksudnya. Eritrositnya lebih banyak. Nah, ngerti ya? Jangan semua dibilang anemia. Turun-turun, oke turun. Tapi turunnya masuk klasifikasi anemia atau enggak. Kalau enggak ya tidak anemia. Jangan semua dibilang anemia. Hanya karena turun. Ya, itu pelajarannya. Ini yang selanjutnya. Kita masih punya waktu, Pak. Selanjutnya ini siapa ya? Siapa yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba? Kalau enggak saya cari aja. Ini gampang kok. Abraham
Mana tadi? Ada yang namanya Abraham tadi. Saya dokter. Ya, coba. Gampang kok. Sama aja kayak tadi. Untuk HB-nya dia 10,8 itu di bawah nilai rujukan. Mm-mm. Hematokrit 33% juga di bawah nilai rujukan. Mm-mm. Eritrositnya 4,1 juta, dia masih dalam nilai rujukan. Mm-mm. Kemudian MCV-nya juga dalam nilai rujukan. MCH eh, MCH juga masih dalam nilai rujukan. Mm-mm. Kemudian MCHC masih dalam nilai rujukan. RDW juga masih nilai rujukan. Mm-mm. Jadi apa? Sampai situ aja. Sampai RDW. Eh, karena HB-nya 10,8 dan itu di bawah 11, Mm. eh, anemia ringan dokter. Mm-mm. Namanya ringan. Terus dari indeks eritrositnya, MCV, MCH, MCHC-nya gimana? Indeks eritrosit itu yang MCV, MCH, MCHC, normal, tinggi, rendah, atau gimana? Indeks eritrositnya normal dokter. Kalau normal berarti, ingat nggak tadi? Kalau normal berarti, nggak ingat ya? Kalau normal itu normokrom, normositer ya. Jadi anemia ringan, normokrom, normositer, udah sampai situ aja. Kalau kenapanya nggak tahu ya, belum dicek lagi soalnya. Nggak tahu dia kurang apa. Kan keterangannya cuma begini aja ya. Kalau kejauhan nanti kalian bilang kausa apa penyebabnya ini itu nggak ada datanya, aneh juga. Ya. Ngerti ya, Abraham? Jadi dia Ngerti anemia dokter. ringan karena normal istilahnya normokrom, normositer ya. Yang lainnya normal juga leukosit, trombosit. Oke. Yang keempat, biar semua nyobain. Karena nanti praktikumnya kayak gini juga saya kasih soal satu-satu biar nggak lama. Ya, coba Maitri, Made Maitri. Dokter, Ya, ya silakan coba diinterpretasi. HB-nya itu ada di seorang perempuan berusia 56 tahun dengan keluhan fisik sudah hasilnya sebagai berikut. Untuk HB-nya itu ada di 8,2, mana untuk menunjukkan untuk wanita dewasa itu ada di 12 hingga 16, itu sudah ada untuk hema juga di bawah rujukan. Kemudian Hmm. untuk eritrositnya itu juga tidak normal, itu di bawah nilai rujukan. Kemudian untuk JV itu normal masih di rentang rujukan. Kemudian untuk MCH itu juga masih normal. Untuk MCHC-nya juga masih normal. Kemudian untuk leukositnya itu tidak normal. Trombositnya itu tidak normal. Berdasarkan hasil uh, Ya, hasil melihat jadi pH apa? karena pH itu ada 8,2 itu berarti termasuk ke anemia sedang dok. Terus dari indeks eritrositnya, Untuk indeks eritrositnya Nika masih di rentan yang normal. jadi nor, apa istilahnya kalau normal? Nor, Normositik, normokrom itu kan. yes, normokrom, normositate. Terus leukositnya, apa namanya kalau tinggi? Maitri, leukositnya kalau tinggi namanya apa? Leukositosis dokter. Nah, ya, boleh lah ya jawab. Bercepat ya. Trombositnya kalau turun namanya apa? Trombopenia. Trombositopenia ya.
Jadi kalau anemia, leukositosis, trombositopenia, apa kira-kira? AML dokter. Oh, jangan langsung AML. AML, leukemia aja bilang ya, leukemia ya. Karena kalau AML kita perlu bukti ada mieloblas ya. Kalau saya kasih data mieloblas, boleh kamu sebut AML. Atau misalnya saya kasih limfoblas ada berapa, mieloblas ada berapa, boleh sebut ya. Kalau misalnya cuma gini ya, leukemia aja dulu. Ya, takutnya nakut-nakutin pasien nanti. Belum apa-apa udah AML, belum juga dicek. Ya, jadi kalau dari hasil lab biasanya, kita kalau labnya cuma di puskesmas, cuma di rumah sakit, belum diperiksa apus darah tepi lanjutan, kayak gini aja. Paling tambah hitung jenis. Hitung jenis juga tidak akan menunjukkan blastnya kecuali diminta ya, kecuali karena dari awal dari mesin itu mesin dari alat tuh nggak kelihatan ya, harus dibaca pakai mata ya. Kalau alat nggak pinter banget buat nggak lihat ada mieloblast atau lymphoblas, itu yang bedain nanti patologi kliniknya ya. Jadi kalau kayak gini aja namanya leukemia ya, curiga leukemia, suspek leukemia gitu aja. Kalau akut apa kronis harusnya saya tulis ya, misalnya pusing sejak 2 bulan, mungkin akut gitu ya. Ya, leukemia akut gitu boleh ya. Jangan tambah lain-lain yang belum tahu dia limfogen atau miologen ya. Berarti ya. Jadi tadi anemia, non anemia, anemia sedang ringan berat, sekarang leukemia ya. Leukemia kayak gini ya, anemia. Anemianya biasanya hampir nggak mungkin ringan sih kalau nggak sedang berat. Normokrom normositer seringnya. Leukositnya tinggi, tingginya tinggi banget. Sebenarnya tinggi itu bisa infeksi juga. Tapi kalau tinggi, anemia sama trombositopeni, curiga dulu leukemia. Selain infeksi, ya infeksi juga bisa. Infeksi bakteri kayak mau sepsis juga bisa sih, leukositnya tinggi. Makanya susah, susah. Makanya perlu pemeriksaan lanjutan gitu ya. Jadi jangan tiba-tiba. Tapi kalau arahnya ke sini dan saya sedang ngajarin leukemia, anggap saja leukemia dulu ya. Bisa saja yang lain sebenarnya. Terakhir ya, waktunya sudah bentar lagi. Biar kita tahu siapa yang mau. Tapi dari tadi itu aja. Coba yang lain biar semuanya kebagian. Coba Dinda, Kadek Dinda. Ya, coba. Belum masuk suaranya. Belum. Oh, baik Ya. dokter. Jadi, hmm, nilai dari kadar hemoglobinnya sebesar Hmm. 19,2 Hmm. gram per desiliter, yang dimana bisa dibilang normal. Lihat nilai sebelahnya, normal nggak? Oh, oh ya, oke. Gunakannya rujukan berlebih. Lalu Hmm. untuk hematokritnya juga berlebih. Selain itu untuk eritrositnya juga berlebih. Hmm. MCV normal, Hmm. MCH normal, Hmm. MCHC normal, Hmm. leukosit berlebih, Hmm. trombosit lebih. Ya, apa namanya leukosit berlebih? Pakai bahasa. Leukemia, Jangan langsung leukemia. Apa istilahnya oh, leukosit berlebih? leukostopenia, Leukositosis ya. oh, leukositosis. Kalau tinggi leukositosis, kalau rendah leukopenia ya. Semua gitu. Trombosit, trombositosis, kalau rendah trombositopenia gitu aja ya. Semua mirip-mirip sebenarnya, kecuali anemia ya. Kalau tinggi apa tadi kalau tinggi? Tadi kan saya udah ajarin. Kebalikannya anemia apa? Polistemia. Oh, Yes, jadi itu. Ya, jadi ini curiga polisitemia ya. Kan tadi dibilang polisitemia ada trombositosis kadang ya. Jadi dia polisitemia. Kadang-kadang dia bapak-bapak seringnya laki-laki ya. Keluhannya sakit kepala, biasanya pusing-pusing taunya tinggi. Tapi polisitemia ini banyak sebabnya ya. Kadang orang yang tinggalnya di daerah tinggi, misalnya di gunung gitu juga udah bisa ya, bisa HB-nya tinggi, belum tentu dia polisitemia. Makanya perlu pemeriksaan lebih lanjut. Ini kan cuma kira-kira aja ya. Cuma dari hasil lab. Cuma keluhan cuma satu kata, gitu, sakit kepala. Gitu ya. Nggak boleh nanti kalau kenyataan di lapangan tiba-tiba gitu ya. Harus pemeriksaan berstruktur gitu ya. Ini kan contoh aja. Ya, jadi seperti ini ya. Ingat kalau anemia itu HB, HT, eritrosit turun. Tapi ingat klasifikasinya. Ya, jangan semua dibilang anemia padahal belum. Cuma karena turun. Cuma karena turun jadi anemia. Aduh, jangan ya. Terus ingat MCP, MCH, MCHC berarti normokrom normositer, hipokrom atau makro. Kalau tinggi makro, kalau rendah hipo, kalau
Kalau normal normo gitu ya. Leukosit normal normal. Kalau berlebih leukositosis. Kalau kurang leukositopenia. Trombosit juga gitu. Trombositosis, trombositopenia ya. Seringnya gitu ya. Jadi kalau anemia biasanya anemia aja tuh. Kalau anemia ada leukositosis, ada trombositopenia, jangan-jangan leukemia. Leukemia jangan langsung bilang mieloblast atau apa, jangan leukemia aja dulu. Udah bilang leukemia aja udah bagus. Jadi kita bisa tahu oh kalau leukemia rujuk gitu kan. Periksa apa lanjutannya. Jangan sampai kita kira ah ini biasa aja sakitnya taunya dia leukemia. Kita kan sebagai dokter umum nanti sebagai penyaring pertama ya. Kita yang misahin ini penyakitnya berat perlu dirujuk atau enggak itu dulu aja. Kalau kita nggak sanggup rujuk aja. Jangan semua ditelan-telan nanti taunya nggak kelihatan penyakitnya. Ya, itu aja ya. Ngerti ya? Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau praktikumnya kayak gini juga nanti saya kasih hasil lab sama ada hapus darah tepi ya. Karena yang penting karena nanti sampai dokter umum tuh ada beginian ya. Dikasih minta hasil lab terus bacanya gimana? Nggak tahu. Ya, nanti harus tahu bacanya gimana. Cara baca ini baru mau baca hematologi, belum baca yang lain. Ini baru baca hasil darah ya. Itu ya, ngerti ya semua ya. Saya harap semuanya mengerti karena udah dikasih contoh. Sampai praktikum lah minimal. Orang nanti kan itu ya, apa namanya? Karena nanti kalau masih lama lah ya jadi dokternya, nanti belajar lagi pas koas. Tapi yang penting kita tahu dasarnya cara bacanya seperti itu. Jangan sampai salah menginterpretasi, nakut-nakutin orang. Nanti dikit-dikit, aduh kayaknya anemia, padahal belum. Aduh leukemia, myeloblas, nggak ada datanya. Nggak boleh ya. Kita mengatakan hanya pada yang kita ada datanya. Kalau belum ada datanya, sarankan pemeriksaan lain atau rujuk. Ya, sampai batas kompetensinya sampai situ kalau dokter umum. Jadi ya, boleh mencurigai suspek, atau suspek kan istilahnya curiga leukemia gitu. Tapi berarti ya rujuklah ke penyakit dalam atau misalnya minta pemeriksaan apa gitu ya. Kita udah bisa curiga dia leukemia aja udah bagus. Berarti sudah membantu dia men-screening dia lebih cepat. Kalau enggak kan dikira infeksi biasa, infeksi kalau leukositnya nggak turun-turun, infeksi aja terus gitu kan. Kadang ada yang nggak nyadar gitu ya, karena dikira leukosit tinggi itu infeksi juga. Tapi ternyata dia nggak nyadar trombositnya turun, HB-nya turun. Oh, jangan-jangan leukemia nih gitu ya. Jadi itu aja kalau pesan dari saya. Kalau kelainan hematopoiesis itu banyak. Itu tadi cuma sedikit-sedikit aja. Karena aslinya ada di buku ini semua. Bukunya ada setebal-tebal apa banyak ya. Terus saya ambil cuma sedikit-sedikit aja karena waktunya juga tidak banyak juga. Jadi itu aja. Sekian dari saya ya. Semoga diingat terus sampai nanti minimal sampai blok inilah. Bagusnya sampai nanti sampai di dokter ya. Itu ya. Karena waktunya sudah habis sampai sini saja kita kuliah ya nanti saya kirim bahannya ke koortinya ya